Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini tanggal 15 Februari tahun 2024. Dan kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita dengan Yohanes pasal yang ke-6, ayat 63 yang kita awali dengan doa. Tuhan berbicara kepada kami, singkatkan setiap rahasia firman yang masih terselubung, mampukan kami mengerti, dan lebih dari itu, ajarkan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Pada saat kami melakukannya, kami dimerdekakan. Terpuji Engkau dan kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-63. Yohanes 6, ayat 63 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya firman-Nya adalah roh dan hidup. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Jadi firman yang diucapkan Tuhan itu adalah roh. Karena roh dia dapat bergerak kemana saja. Dia dapat menembus ke dalam roh kita. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, ke dalam sumsum kita itu dia bisa masuk. Dia bisa masuk ke dalam alam pikiran kita. Membedakan yang baik dan yang jahat. Dia mengerti kehendak manusia. Karena dia firman itu adalah Tuhan sendiri. Spirit. Nah, firman yang adalah roh ini memberikan hidup. Artinya dia bergerak, dia bertumbuh, dia tidak mati. Karena itu, firman yang sama yang kita baca hari ini dan kemudian mungkin kita baca sebulan berikutnya akan memberi dampak yang berbeda kepada kita sesuai dengan kebutuhan yang ada pada waktu itu. Roh Kudus menggerakkan kita membaca itu dan berbicara kepada kita. Ini penting. Nah, sebagian besar kekhawatiran terhadap ajaran Yesus berasal dari simbolisme fisik yang digunakannya. Sering demikian. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Akulah air hidup. Akulah pintu. Akulah pokok dan engkau carang. Ini simbolisme-simbolisme semua. Simbol-simbol. Yang harus diartikan. Karena di balik simbol itu ada artinya. Ya. Setelah menyebut dirinya sebagai roti hidup, Yesus menegaskan bahwa hanya mereka yang memakan dagingnya dan meminum darahnya yang dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Tentu saja di awal percakapan ini menimbulkan kontroversi. Yesus menunjukkan bahwa roti hidup yang turun dari surga adalah pribadi yang Allah harapkan agar orang percaya seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Ya, agar orang percaya kepada roti hidup ini. Ya, yang memberikan kehidupan, roti hidup, roti yang memberi kehidupan. Gagasan bahwa dagingnya adalah roti hidup dimaksudkan untuk memperluas analogi yang diberikannya sebagai roti hidup. Dagingku benar-benar makanan. Artinya harus dimakan, harus ditelan, harus bersatu. Agar mencakup pengorbanan kematiannya yang akan datang di kayu salib. Aku roti hidup. Dagingku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Dia berbicara tentang pengorbanan di kayu salib yang pada waktu itu belum bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan pengajarannya ini. Di sini, Yesus membuat pernyataan langsung bahwa kata-katanya sebelumnya tidak dimaksudkan untuk dimengerti secara harfiah. Sebelumnya dia kan mengatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jangan diterima secara harfiah. Jangan diterima secara letter, secara kata demi kata. Bukan. Karena kata-kata itu mati. Firman itu hidup. Akulah roti hidup bukan diterima sebagai roti yang dimakan secara fisik. Tapi ini adalah pengertian secara rohani. Karena dikatakan, roh yang memberi kehidupan. Dan firman yang kuucapkan itu adalah roh yang memberikan kehidupan. Nah, kita penting sekali di dalam hal ini mengertikan hal ini. Tidak dapat kita artikan secara harfiah.
Dengan kata lain, Kristus sebenarnya tidak mengatakan bahwa manusia tidak mengatakan bahwa manusia perlu mengkonsumsi daging jasmaninya atau meminum darahnya. Enggak seperti itu. Ya. Sebaliknya, poin yang Yesus sampaikan bersifat spiritual, bersifat rohani. Kepercayaan sejati kepada Kristus menuntut seseorang untuk menerima kebenaran tentang siapa Kristus itu jauh di dalam dirinya. Harus bersatu dengan Kristus itu. Harus bersatu dengan firman itu. Mereka harus menerimanya. Dengan perkataan lain, harus memakannya dalam tanda petik. Bersatu dengan dia. Karena kalau kita memakan roti secara fisik, kita bersatu dengan roti itu, kita mengunyah, kita mencernakan, memasukkan ke dalam lambung kita, menelannya, dan dicernakan di dalam hal ini. Nah, kalau kita memakan daging Yesus yang katakan benar adalah makanan, kita bersatu dengan daging itu. Kita bersatu dengan Kristus itu sendiri. Firman yang menjadi daging. Dikatakan di sana, tubuhku benar-benar daging. Firman yang menjadi daging. Di dalam hal ini. Kita bersatu dengan firman itu. Dan Allah itu adalah firman yang hidup. Artinya, kita bersatu dengan firman Allah yang hidup, yang adalah Allah itu sendiri. Itu artinya, ada pengertiannya. Kalau kita mempelajari Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 dengan teliti, kita akan mengerti apa yang dimaksudkan di sini. Ya. Jadi, mereka harus menerimanya secara utuh, mutlak, secara penuh. Ya, bersatu dengan dia, memakannya. Disinilah analogi makanan muncul. Yang dimaksud, yang harus dimasukkan ke dalam diri seseorang agar dapat memberikan efek apapun. Kalau kita lapar, kita harus memasukkan makanan itu ke mulut kita kunyah dan kita telan. Agar dapat memberikan dampak, menghilangkan rasa lapar kita. Meminum air, menghilangkan rasa haus kita. Rasa haus, lapar, dan dahaga terhadap firman Tuhan, terhadap Tuhan itu sendiri, kita harus menerima kebenaran firman itu, memakan. Artinya, digest, memasukkan ke dalam hati kita. Sehingga kita bersatu, dan pada waktu kita bersatu dengan firman itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Nah, dia akan memuaskan jiwa yang dahaga ini. Ya, karena itu Yesus berkata, barang siapa minum air kehidupan ini, ia tidak pernah akan haus lagi. Karena daripadanya terpancar air itu sendiri. Artinya dia sekarang menceritakan tentang air hidup itu juga dan membagikan air hidup ini kepada orang lain yang haus. Dan roti hidup itu yang bagi mereka yang lapar secara rohani. Makanan harus dikonsumsi. Demikian juga dengan firman. Demikian pula iman kepada Kristus tidak sama dengan pengetahuan intelektual. Yang lalu saya katakan, kalau kita percaya dengan pikiran, itu intelektual. Kalau iman, kita percaya dengan hati. Karena yang barusan saya katakan, kita bersatu dengan firman itu. Di dalam hati kita masukkan ke dalam hati kita. Apakah bisa? Bisa, karena firman itu adalah roh. Kata-kataku adalah roh yang memberikan kehidupan, kata Yesus. Jadi waktu kita bersatu, kehidupan itu datang. Kalau kita hanya sekedar membaca dan numpang lewat, itu hanya nempel di dalam alam pikiran kita tanpa turun ke hati kita, tidak pernah akan memberikan dampak apapun di dalam kehidupan kita ini. Karena itu orang yang tidak berniat untuk menerima Kristus dengan iman mereka ingin menyerang orang-orang Kristen melalui pembelajaran daripada Alkitab, nggak ada artinya. Karena mereka tidak bersatu dengan firman itu. Ini intelektual doang. Tapi tidak membuat perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka siap-siap menyerang orang-orang Kristen dengan apapun yang mereka pelajari, dengan kemampuan mereka. Tapi firman Tuhan tidak dapat kita mengertikan dengan akhlak, dengan akal budi manusia. Dia firman yang hidup. Dia roh. Karena itu harus dimengerti oleh roh yang kudus yang membimbing roh kita untuk dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh roh. Karena itu ada ayat di dalam kitab Korintus yang mengatakan juga, kita tidak dapat mengerti diri kita secara baik, secara persis, kecuali roh yang memberi penjelasan kepada kita tentang siapa kita. Jadi pada waktu kita menerima roh dengan iman, roh kuduslah yang mengajar kita, yang memberi penjelasan kepada kita. Karena firman itu adalah roh yang hidup. Sehingga kita tidak mengerti dengan akal budi, kita menerima dan mengerti dengan iman. We just know it. How? We cannot explain. And deep inside there, we just knew it. Deep di dalam itu, jauh di dalam sanubari kita.
Kita hanya mengerti itu. Kita mengerti itu. Inilah pekerjaan roh yang memberi penjelasan kepada kita. Iman yang menyelamatkan berarti menerima Kristus penuhnya dalam lubuk hati kita yang terdalam dan menyimpan Kristus itu dan firman-Nya di dalam hati kita. Bukan hanya di dalam alam pikiran dan tidak pernah masuk ke hati. Itu intelektual. Banyak orang belajar tapi tidak pernah diselamatkan. Ya, orang buta huruf yang tidak mengerti apa-apa tapi membuka diri pada waktu mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus dapat berbicara. Dia diselamatkan. Kita lanjut. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who they were, who did not believe, and who would betray him. Lihat perkataannya ya. Jesus knew from the beginning. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 46 ayat 10 kan sama aja. Declaring the end from the beginning. We know that. Jadi dia menyatakan di sini dia itu maha kuasa di dalam sini. Keilahiannya ditampilkan. Sedihnya, tidak semua orang yang mengikuti Yesus benar-benar percaya kepada Yesus. Karena itu di sini saya menentang pengajaran daripada Injil kemakmuran. Dengan iming-iming kalau kamu ikut Tuhan Yesus, tidak ada masalah dalam hidupmu. Nah ini kan pelencengan daripada kebenaran firman Tuhan. Alkitab tidak pernah berkata demikian pada waktu kita menerima Kristus dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bebas daripada penderitaan. Nggak pernah menjanjikan demikian. Kristus bahkan berkata, dia telah mengalami itu terlebih dahulu. Kita selaku murid akan mengalami hal yang sama. Tapi tabahkan hati. Alkitab berkatakan, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam hal ini. Ya. Banyak orang berkumpul di sekeliling Yesus untuk melihat mujizat. Mereka datang untuk melihat entertainment dalam pengertian mereka. Ya. Kisah yang diceritakan di bab 6 ini adalah ilustrasi yang jelas tentang kebenaran yang menyedihkan ini. Bahwa orang datang bukan dengan hati nurani yang bersih. Bukan dengan maksud dan tujuan untuk mengenal Kristus lebih dekat. Enggak. Banyak orang berkumpul di sekelilingnya karena mujizat yang dilakukannya. Wow. Ada sulap. Herodes kan beranggapan begitu juga. Dan matanya gatal untuk melihat. Tapi Yesus tidak melakukan mujizat di hadapan Herodes. Yohanes 6 ayat 2 menjelaskan juga tentang hal ini. Mereka begitu terkesan dengan pemberian makan ribuan orang. Sehingga mereka siap menjadikan dia raja. Yohanes 6 ayat 15. Supaya hidup mereka gratis. Nggak usah kerja. Ini ribuan orang, belasan ribu bahkan yang menyaksikan ini. 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Belasan ribu. Mana ada mungkin orang mengatakan tidak mungkin terjadi. Ini begitu banyak mata yang menyaksikan belasan ribu. Ini spektakuler banyak dilakukan di depan orang banyak. Ya. Dia menunjukkan keilahiannya. Dia menciptakan. Bapakku bekerja sampai sekarang. Aku pun demikian juga. Yang lalu kita berbicara itu tentang hari Sabat. Ya. Namun, ketika Yesus menjelaskan bahwa hiburan dan makanan gratis bukanlah pelayanannya yang sebenarnya. Mereka tidak terkesan. Yohanes 6 ayat 41. Yang kamu lihat ini, aku memberi makan dari 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Bukan pelayanan sesungguhnya. Pelayanan sesungguhnya itu adalah keselamatan. Berita yang terdapat di balik mujizat yang aku lakukan. Yaitu dia yang mengutus aku jauh lebih besar dari diriku. Dan aku yang diutus. Walaupun dia equal God di dalam hal ini. Waktu dia berbicara demikian, dia merepresentasikan sebagai yang diutus. Tunduk kepada si pengutus. Bukan berarti dia less God. No, equal God di dalam hal ini. Ya, aku datang bukan untuk melakukan mujizat ini, tapi baca apa yang terdapat tersirat di dalam mujizat itu. Memperbanyak roti untuk memberi makan belasan ribu orang. Dia Tuhan. Itu tujuannya. Walaupun Yohanes, murid Yesus ini hanya menuliskan 7
Dari tanda-tanda, ada bonusnya, yaitu waktu Yesus naik kapal waktu angin ribut, mendadak kapal itu sudah sampai di tempat tujuan. Itu bonus pengertian. Tidak dibatasi waktu dan tempat. Ya, Yesus menjelaskan bahwa hiburan dalam arti melakukan mujizat dan makanan gratis bukanlah pelayanan yang sebenarnya. Mereka tidak terkesan. Mereka tidak pengen tahu tentang yang lainnya. Cuma pengen makan gratis ini aja. Banyak orang datang ke gereja juga seperti demikian. Tidak mempunyai pengertian yang benar bahwa mereka ke gereja demikian berkumpul dengan orang-orang, teman-teman saudara-saudara seiman semuanya, untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus ini, menerima kebenaran firman Tuhan yang waktu diaplikasikan akan memerdekakan mereka. Banyak juga yang datang ke gereja dengan motivasi yang berbeda untuk mencari keuntungan pribadi di dalam ini, apapun itu. Yang di sini mereka mencari makan dalam kisah ini. Semakin Yesus menekankan makna spiritual dan pribadinya di balik mujizat-mujizat yang dilakukannya, semakin besar kemarahan orang-orang tersebut. Yohanes 6 ayat 52. Ya. Pada akhirnya seperti yang akan ditunjukkan pada ayat berikutnya, banyak dari pengikut yang dangkal ini akan pergi meninggalkan dia, membuktikan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jesus is not working in the entertainment business. Period. Yesus tidak bekerja dalam business entertainment, hiburan, enggak. Dia bekerja dalam hal untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, ini penting di sini kita memperhatikan hal ini. Ada perbedaan besar antara tertarik pada beberapa aspek kekristenan dengan menjadi orang Kristen yang dilahirkan kembali. Biasanya perbedaan terlihat ketika pesan Kristen bertentangan dengan preferensi seseorang. Ya, preferensinya dia ingin melihat mujizat. Kalau itu tidak diadakan, dia nggak mau. Jadi dia ingin mengatur Tuhan sesuai dengan standar waktu dan waktu dia. Dalam hal ini, sebagian besar orang yang mendengar pesan Yesus tidak menyukainya. Dan hal itu menyebabkan mereka meninggalkan dia. Lebih jelas lagi dalam ayat 66 nanti. Seperti yang Yesus katakan di ayat sebelumnya, daging sama sekali tidak berguna. Tindakan yang tidak didasarkan pada spiritualitas yang sah, tidak ada gunanya. Dagingku benar-benar makanan, tapi kalau daging diambil dalam arti harfiahnya itu tidak berguna. Karena daging ini binasa dan membawa kepada kebinasaan. Tapi dagingku tidak membawa kepada kebinasaan. Salib tidak membawa kepada kebinasaan. Kamu lihat aku mati di salib. Tapi itu adalah konsekuensi dalam hal membayar upah dosa kalian. Aku akan bangkit pada hari ketiga, supaya engkau melihat kemuliaanku. Bagi engkau yang percaya, seperti penjahat itu, engkau akan berada bersamaku di Firdaus. Itu kenyataan yang sah, yang tidak dapat diganggu gugat. Petrus sebaliknya mengungkapkan sikap seorang yang percaya kepada Kristus, yakni suka atau tidak suka dengan apa yang Petrus dengar. Dia tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Ya, bukannya menolak Yesus karena Yesus menantang pikirannya, Petrus malah tunduk pada kebenaran yang lebih tinggi daripada kebenarannya sendiri. Ini penting. Di sini Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam arti yang sangat luas. Dalam konteksnya, istilah ini mengacu pada semua orang yang telah mengikuti dan mendengarkan ajarannya. Sebaliknya, kelompok inti yang terdiri dari 12 orang rasul ini akan dibahas nanti secara khusus setelah banyak dari murid lainnya berbalik dan pergi meninggalkan Yesus. Nah, tinggal ini baru dibahas tentang yang 12. Kamu mau ikutan juga pergi? Itu pertanyaannya. Petrus jawab, mau pergi kemana? Engkaulah kebenaran itu. Artinya di luar engkau tidak ada kebenaran yang lain. Absolut di sana. Jika engkau meninggalkan gereja setiap kali engkau ditegur, engkau tidak mencari perlindungan rohani, namun mencari perlindungan untuk menutupi kesalahanmu. If you leave the church every single time you get rebuked, you are not looking for a spiritual covering, but a cover up for your mistakes. Ini bahaya. Wahyu 3:19 juga jelas mengingatkan kita
Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Karena itu relakanlah hatimu. Artinya waktu ditegur itu relakan, lihat kesalahan itu, ambil sikap bertobat, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini penting. Yohanes 6 ayat 65. Kita lanjutkan. Yohanes 6 ayat 65. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu. Lihat ya di sini, kukatakan kepadamu. Ini otoritas. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. And he said, therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. Kita lihat ya. It has been said, thus says the Lord. Nggak ada. Aku berkata kepadamu, ini otoritas, datang dari dia, dari dalam dirinya. Nggak ada formula. Tuhan berkata kepadaku untuk mengatakan kepadamu. Enggak. Dia langsung berkata equalnya dengan Tuhan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, telah kukatakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Roh yang mendorong dia untuk bertobat. Dan dia bergerak sesuai dengan tuntunan roh tersebut tanpa mengeratkan hati. Dan Tuhan tahu tentang hal ini. Ya. Di ayat 63, Yesus berkomentar bahwa daging sama sekali tidak berguna. Hal ini dimaksudkan untuk secara langsung menunjukkan bahwa ajarannya tentang memakan daging dan darahnya bersifat simbolis. Bukan literal, daging itu nggak berguna. Daging itu membawa kepada kebinasaan. Dagingku benar-benar adalah makanan menunjuk kepada kehidupan. Penyalipan yang membawa kehidupan. Di dalam mati terdapat hidup. Di dalam kematian. Di dalam memberi, ia menerima. Ia memberikan nyawanya, dia menerima kehidupan bagi segenap orang yang percaya kepadanya untuk kehidupan kekal di surga. Ini yang terjadi. Ya, jadi simbol, bukan literal. Pada saat yang sama, pernyataan tersebut juga menggambarkan perbedaan antara keyakinan yang sah dan kepentingan belaka. Banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat itu mempunyai kepentingan yang dangkal dan egois terhadap pelayanannya. Mereka pengen seperti yang mereka pengen. Berikan kami lagi dong makanan gratis, nggak usah masak, nggak usah belanja, nggak usah kerja. Setiap hari, pagi, siang, malam, makan gratis. Padahal kita bekerja, berkata, nggak mau kerja, nggak usah makan. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia harus bekerja mencukupi kebutuhan hidup mereka. Period. Melalui ayat ini, Yesus menantang motivasi yang ada pada mereka. Yohanes 6 ayat 26. Pemahaman mereka akan kitab suci dan apa arti sesungguhnya beriman kepada Dia yang diutus Allah. Yesus menantang. Sebegitu dangkalnyakah pengertianmu sehingga engkau hanya berpikir secara kedagingan, egois, selfish, beri aku makan secara gratis tanpa memikirkan kehidupan di balik lubang kubur. Ini tantangan, ini teguran nih. Banyak orang akan menanggapi hal ini dengan membuktikan bahwa perilaku mereka bisa dikatakan sebagai daging mereka, mengecilkan sekaligus menyangkal iman mereka. Mereka datang dengan pengertian tersebut, mereka datang dari kedagingan mereka. Mereka nggak peduli terhadap kehidupan rohani. Berikan kami makan dong. Ini kedagingan mereka. Ini selfish mereka. Egois mereka. Sifat serakah mereka. Ya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Yesus sebelumnya bahwa hanya mereka yang diberikan Allah kepadanya yang dapat diselamatkan. Mereka yang oleh Roh Kudus didorong oleh Allah Bapa ini melalui Rohnya yang kudus dapat datang kepada Yesus. Tapi banyak juga orang mengeraskan hati kan? Yesus ketuk pintu. Reaksinya, responnya ada pada kita. Mau buka atau tidak? Kalau engkau membuka pintu itu, aku akan bersama makan bersama dengan engkau bersama dengan aku. Dia berbicara tentang kebahagiaan surgawi. Itu kan responnya pada kita. Kita diundang, mau datang atau tidak, ya tergantung pada kita. Jangan salahkan Tuhan jika tidak sampai ke surga. Hal ini terkait dengan doktrin predestinasi yang kontroversial. Bagian-bagian lain dalam Alkitab berbicara tentang konsep-konsep seperti pilihan dan panggilan.
dan seterusnya. Ya, banyak orang dipanggil, hanya sedikit terpilih kata Alkitab di sana. Memilih di sini dalam arti Allah memilih sesuai dengan jawaban mereka. Dia mengerti apa yang akan dijawab. Misalnya ada 100 orang, 25 orang berespon, aku mau menerima Yesus. Siapa yang dipilih? Yang 25 ini. Dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan responnya. Allah itu Maha tahu. Apakah dia tahu sebelum dunia ini dijadikan siapa yang layak kapan? Dan apa jawaban mereka terhadap pertanyaan mau menerima Yesus atau tidak? Tahu. Jadi berdasarkan kemahatauannya ini, dia memilih. Yaitu orang-orang yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mempergunakan hak bebas pilih mereka. Free will mereka. Free will mereka tidak digunakan untuk yang jahat. Free will mereka dipakai untuk hal yang baik. Ini sangat menentukan. Minat dan tindakan bukanlah hal yang menyelamatkan kita. Ya, aku berminat sih. Sering dengar ya. Aku percaya sih. Tunjukin lagi mujizat. Oh gitu doang. Sih, berapa banyak itu terjadi. Dan kita lihat bahkan sampai hari-hari ini. Abraham berkata, sekalipun ada orang mati yang dibangkitkan, jika mereka tidak percaya, tetap aja tidak percaya. Karena mereka telah membuat pernyataan dan keputusan untuk tidak percaya. Berapa sering kita lihat orang yang datang ke dalam gereja atau datang ke dalam sebuah diskusi, telah menutup diri, mempersiapkan jawaban tanpa mendengar. Pokoknya apapun yang dikatakan pendeta itu aku tolak. Beberapa kali saya bertemu dengan orang seperti itu. Apapun alasan mereka. Ya. Ada juga yang menikah dengan seperti itu. Apapun, aku cuma katakan ya, tapi aku telah menutup diri untuk percaya. Kenapa? Supaya aku bisa menikah. Selesai. Setelah menikah kan urusan lain lagi nanti. Karena aku tahu orang Kristen tidak boleh bercerai. Aku aman. Motivasi-motivasi tersebut masih ada sampai hari ini. Karena itu kita harus hati-hati banget dalam menjalani kehidupan ini. Hikmat, marifat dari Tuhan itu kita perlukan agar dapat menggandeng kita, membimbing kita di jalan yang benar. Ya, minat dan tindakan bukanlah hal yang menyelamatkan kita. Saya katakan tadi. Hal tersebut adalah iman yang tunduk kepada Kristus. Yang pada dasarnya adalah sesuatu yang hanya dapat kita peroleh dari Allah. Jesus is the author and the finisher of our faith. Dia memberikan iman itu dan yang menyempurnakan iman kita itu. Dia yang mendorong kita untuk percaya kepada Kristus ini sendiri. Jadi Yesus tidak bekerja dalam bidang entertainment, dia bekerja dalam bidang apa? Menyelamatkan orang-orang berdosa, berbalik dari dosa mereka, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, hidup baru, layak baru, dan diselamatkan. Kita lanjutkan ini dengan ayat penting ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, jadi pada titik di mana Yesus berbicara, akulah roti hidup yang turun dari surga, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Mulai dari waktu itu ya, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Ini pilihan. Ini pilihan. Lihat itu. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Banyak mengundurkan diri. Bukan dipecat, mengundurkan diri. Pilihan. Aku nggak mau ikut Yesus lagi. Pengajaran ini terlalu keras. Khotbahnya terlalu keras. Aku nggak mau. Aku mau yang lucu-lucu doang. Aku mau sesuatu yang kata-kata yang enak didengar telinga. Tesalonika berbicara tentang itu. Pada akhir zaman banyak terjadi. Mereka hire guru-guru palsu yang banyak joke-nya. Yang banyak kata-kata yang enak didengar telinga. Mereka pengen itu. Tapi itu nggak ada guna. Di dalam hal ini. Karena tidak menyadarkan kita dari dosa yang ada. Dan kita akan mati dalam dosa. Terbuai oleh kata-kata yang enak didengar oleh telinga tadi. Ya, wah kalau kamu begini kamu bisa kaya, kaya raya, semakin kaya semakin bagus. Ya, itu aja yang diceritakan. Alkitab
tidak mengajarkan itu. Kaya tidak salah. Tapi kalau apa gunanya kata Alkitab manusia memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Apa guna? Dengan apa itu harus dapat diganti? Dengan telanjang kita datang, dengan telanjang kita kembali. Cukupkanlah dirimu. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai murid dalam ayat ini adalah matheton, yang berarti siswa. Matheton, yang berarti siswa. Ini bukan merujuk pada lingkaran dalam yang terdiri dari 12 orang. Perkataan siswa atau matheton ini bukan merujuk pada ke-12 rasul ya, tidak. Ke-12 murid Yesus ini akan dibahas dalam ayat berikutnya nanti, dalam ayat 67. Sebaliknya, pernyataan khusus ini menggambarkan kelompok umum orang-orang yang telah mengikuti Yesus dan mendengarkan ajaran-ajarannya. Ribuan orang. Beberapa dari mereka mungkin sudah bersamanya sebelum serangkaian penyembuhan ajaib yang dilakukannya. Yohanes 6 ayat 2 menceritakan tentang itu. Awal pengajaran ini. Yang lain mungkin bergabung karena hal-hal tersebut. Tentu saja ada yang tertarik kepada Yesus karena ia memberi makan ribuan orang pada hari sebelumnya. Ada juga orang yang tertarik kepada pengajaran Yesus karena mendengar orang lain yang menyampaikan itu, ikut aktif memberitakan. Seperti wanita yang ada di sumur itu dalam Yohanes 4 yang pernah kita bahas. Berbicara tentang value of life, nilai kehidupan. Nah, namun Yesus baru saja selesai menjelaskan bahwa semua mujizat ini dimaksudkan untuk menunjukkan kebenaran rohani. Ya. Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan hanya mereka yang percaya kepadanya yang dapat melihat kehidupan kekal. Percaya dalam arti beriman, menerima keseluruhan ini. Dan menyimpan firman yang hidup itu dalam hatinya. Iman. Hal ini membutuhkan komitmen yang penuh. Bukan minat yang dangkal. Aku mau makanan doang. Aku mau kaya raya doang. Bukan minat yang dangkal seperti begitu. Tapi komitmen yang penuh dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Sang Juru Selamatnya ini sendiri. Sama seperti di padang gurun, Musa membuat ular tembaga, barang siapa melihat ular itu, walaupun tergigit ular budak, tidak akan mati. Seperti ular tembaga ditinggikan, demikian pun anak manusia ditinggikan, kata Alkitab. Mata kita itu harus tertuju kepada Yesus yang memberikan keselamatan, bukan kepada yang lain-lain. Kata kuncinya, keselamatan. Nah, pengajaran ini menimbulkan kontroversi dalam Yohanes 6 ayat 41 yang mengatakan dia adalah roti hidup ini. Dan bagi sebagian orang, hal ini terlalu berat untuk ditanggung. Daripada merubah pikiran mereka, menyesuaikan dengan pengajaran ini, mengizinkan kebenaran memerdekakan mereka, mengubah pikiran tersebut, mereka malah menjauh. Ini pilihan. Akhirnya berkelahi. Akhirnya berkelahi pada akhirnya. Inilah alasan mendasar orang menolak Yesus Kristus. Dia tidak sejalan dengan kepentingan egois mereka. Yesus tidak tahu tentang hal ini. Kata Yunani yang digunakan di sini untuk menggambarkan reaksi orang-orang ini terhadap Yesus adalah apelthon, eistopiso. Saya catatkan di sini. Ya, masih panjang lagi kata-katanya. Yang kalimat ini juga bisa diterjemahkan sebagai menarik, berbalik, atau berpaling. Sehingga orang-orang meninggalkan. Bukan meninggalkan dosa, tapi meninggalkan Kristus. Kalau orang meninggalkan Kristus, akan membaur dengan dosa. Orang meninggalkan dosa karena bergaul dengan Kristus, itu baik daripada meninggalkan Kristus dan bergabung dengan dosa. Ini salah. Ya. Jadi orang-orang tersebut meninggalkan Yesus dan tidak lagi berjalan bersama atau tidak lagi mengikuti Yesus sehingga mereka tidak berada di tempat di mana Yesus berada. Yesus katakan, di mana aku berada, di situ hambaku harus berada. Ini jelas. Kalau kita bukan hambanya,
kita tidak melayani Tuhan kita, ya kita tidak akan berada di tempat di mana Tuhan kita berada di dalam hal ini. Nah, murid-murid Yesus pergi menjauhi Yesus dan tidak lagi menunjukkan minat untuk mengikuti ajaran-ajarannya lagi. Mereka kehilangan minat, mereka kehilangan minat mereka terhadap Yesus dan kembali ke sikap rohani mereka sebelumnya. Menjauh, mencari yang senang, mencari yang enak didengar telinga, mencari guru-guru palsu di dalam hal ini. Itu yang mereka inginkan. Apakah itu dapat membawa mereka kepada keselamatan? Itu yang harus dipikirkan di dalam hal ini. Tadi saya katakan jika kita meninggalkan gereja, setiap kali kita direview, kita ditegur. Pada Wahyu 3:19 katakan, relakan hati. Kita nggak mau menerima teguran itu dan dianggap keras. Dianggap pendetanya kejam. Padahal memberikan teguran yang masuk akal karena engkau melangkah keluar. Gereja yang peduli adalah gereja yang mengajarkan kebenaran. Karena dia mengajarkan kebenaran, pendeta itu harus berani mengambil resiko orang-orang tersebut akan pergi dari gereja. Bagi saya hari ini, saya pribadi masih tetap percaya untuk memberitakan bahwa neraka itu panas dan surga itu nyata. Itu saya percaya akan hal demikian. Kalau kita memberitakan kebenaran firman seperti itu, kemungkinannya ada dua. Gereja itu menjadi penuh atau gereja itu kosong. Karena orang nggak mau di dalam hal ini. Yang penting kita memberitakan kebenaran sebagai kebenaran mutlak dan tidak bergeser daripada kebenaran mutlak. Karena suatu saat kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang paling saya takutin itu adalah kata-kata mengatakan upah guru diberikan dia sebagai guru. Jadi daripada dia dituntut tuntutan dari orang yang mengerti sebagai orang yang mengajar. Ini menakutkan. Berkali-kali saya kepikiran, aduh, gimana kalau saya membuat pengajaran yang salah? Takut. Seperti mau kabur. Tapi nggak bisa kan kita komitmen di dalam hal ini. Harus benar-benar bisa menyadari bahwa apa yang kita ajarkan ini jujur, iman, dan kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan ajarkan saya. Sehingga kita dapat memberitakan kebenaran itu seutuhnya. Jadi ayat ini mengatakan lebih dari sekedar bahwa orang-orang ini tidak lagi pergi ke tempat Yesus pergi. Oh enggak. Ayat ini secara spesifik mengatakan bahwa banyak orang, mungkin sebagian besar dari mereka yang telah belajar dari Yesus, menolak ajaran-ajarannya dan tidak lagi hidup, tidak lagi berpikir, atau tidak lagi bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran tersebut. Ditinggalkan semuanya. Kembali kepada dunia lama mereka. Ketika dihadapkan pada kebenaran yang menantang, Yohanes 6 ayat 60, orang-orang ini memutuskan untuk menolak sepenuhnya daripada mengubah pikiran mereka. Berubah 180 derajat, artinya dari ke utara kita pergi ke selatan. Utara tempat dosa, kita pergi ke selatan tempat di mana ada Yesus. Atau kalau ke selatan tempat dosa, kita pergi ke utara. Itu pertobatan. Di mana kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. U-turn. Tidak membaur, ikut mayoritas. Majority going south. Therefore I go south. No, I go north. Orang yang ikut-ikutan orang banyak, dikontrol oleh orang banyak. Tapi kalau kita berani melangkah sesuai dengan pengajaran Kristus, walau sendiri kita tetap ikut Yesus, itu kebenaran. I have decided to follow Jesus. Walau sendiri aku tetap percaya, tetap ikut. Itu penting. Kita lanjutkan dengan ayat 67. Jadi kata kunci yang terakhir itu, mereka menolak untuk mengubah pikiran mereka dalam arti menolak untuk bertobat. Itu. Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya. Ayat 66 tadi kan sebagian besar meninggalkan ini. Nah, setelah sebagian meninggalkan, nah sekarang tinggal 12 yang inti dari awal ini, pemilihan murid-murid 12, kemudian yang lain datang kan ya. Ini inner circle-nya, ini dikatakannya kepada 12 orang ini. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan Jesus said to the 12, do you also want to go away? Mau pergi-pergi deh, silakan. Go ahead, itu exit-nya di sana. Go ahead, go. Gak ada masalah.
Kalau kita mengerti kebenaran tersebut, walaupun sendiri kita akan tetap berpegang kepada kebenaran itu. Karena kita mengerti kebenaran itu dan kita bersatu dengan kebenaran itu. Sehingga kita tidak dapat digoyahkan oleh angin pengajaran yang aneh-aneh. Ataupun kita tidak dapat digoyahkan pada waktu Tuhan menegur kita melalui hambanya. Pada ayat sebelumnya, sebagian besar orang yang telah belajar dari Yesus meninggalkannya di ayat 66 yang barusan kita baca. Mereka sepenuhnya meninggalkan ajaran dan pelayanannya karena mereka tidak menyukai apa yang dia ajarkan. Yohanes 6 ayat 60. Tanggapan mereka adalah memilih preferensi mereka sendiri dibandingkan kebenaran. Mereka memilih keinginan daging mereka. Mereka memilih apa yang enak didengar telinga mereka, yang menyukakan mereka, yang sepaham dengan mereka. Kalau firman yang disampaikan tidak sepaham dengan mereka, yang nggak mau mereka. Di sini letak kesukaran tersebut. Dan masalahnya ada pada mereka, bukan pada firman. Hal ini menggambarkan perbedaan besar antara mereka yang menunjukkan minat pada agama Kristen dan mereka yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Hanya kepada agama saja sehingga melihat Kristen ini sebagai agama padahal tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Yesus di dalam hal ini. Karena itu kita harus melihat apa yang Yesus Kristus ajarkan sebagai kebenaran mutlak, bahwa di luar dia tidak ada keselamatan. Di dalam dia kita menemukan keselamatan. Sehingga kita dapat berpikir, we are saved by grace through faith alone. Bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh anugerahnya di dalam iman semata-mata. Tidak ada yang lain. Usaha kita tidak mengambil bagian. Kalau mengambil bagian, orang dapat menyumbangkan diri, kata Alkitab. Let anyone boast, katanya. Nggak ada usaha manusia. Allah yang melakukan ini semata-mata di dalam putranya Yesus Kristus. Bergaul dengan orang banyak dan bertepuk tangan saat terjadi mujizat tidak sama dengan menerima Kristus sebagai juru selamat. Jangan sampai kita bertepuk tangan melihat orang lain diselamatkan, namun kita tertinggal. Kasihan banget. Woe to you, dikatakan. Begitu para pengikut mendapat tekanan, mereka membuktikan bahwa mereka bukan orang beriman. Di depan orang banyak kita malu berdoa. Waktu saya masih aktif kerja di rumah sakit, ada yang bertanya, why do I see you every time you bow your head? Who do you pray to? This is your money. You earn your money. This is the money of your sweat. Itu perkataan orang-orang itu. Ada seorang ateis, seorang Rusia mengatakan pada saya, kalau kamu berkata kepada Tuhanmu, Lee, berikan aku $5, tadahkan tanganmu. Jatuh nggak uang $5, katanya. Enggak. Sekarang kamu bilang, berikan aku uang $5, $5 itu jatuh di atasmu. Aku Tuhan dong. Saya jawab, kamu nggak punya kemampuan memberikan saya $1 juta kan? Karena because you are cheap person, $5. Kehidupan itu diberikan Tuhan kepada kamu lebih daripada $5, lebih daripada $1 juta. Di dalam kehidupan yang sesungguhnya kita berbicara tentang iman di dalam karya keselamatan Kristus. Itu hidup. Bukan hidup yang sementara di dunia ini yang akan berakhir. Dan saya lebih lanjut berkata kepada dia, kalau kamu menganggap Tuhan itu tidak ada dan kita berbicara kepada 1.000 orang kusta mengatakan bahwa api itu tidak panas. Apakah api itu tidak panas? Dia mengatakan, aku seorang ahli bedah. Dokter seperti kamu, seorang saintis. Kita tahu mereka salah. Mereka tidak merasakan api itu panas sampai tangan mereka terbakar. Bukan karena api itu tidak panas dan tidak dapat membakar, karena sel-sel saraf mereka rusak. Ya, demikian yang terjadi pada dirimu, saya katakan. Kamu mengalami kusta rohani, sehingga kamu tidak dapat merasakan hadirat Allah. Kamu nggak bisa melihat kebenaran. Yang adalah kebenaran mutlak, yang kamu tolak. Kamu menutup dirimu. Dan Alkitab mengatakan foolish bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Foolish, bahasa Alkitab. Ya. Bergaul dengan orang banyak, bertepuk tangan, saya katakan tadi, saat mujizat terjadi, tidak sama dengan menerima Kristus sebagai juru selamat. Begitu banyak
Begitu para pengikut mendapat tekanan, mereka membuktikan bahwa mereka bukan orang beriman dan pergi meninggalkannya. Di rumah sakit banyak tekanan. Apakah kita bisa tetap setia? Hari-hari ini juga banyak orang yang meninggalkan gereja lokal mereka karena mendapatkan teguran dari gembala setempat karena hidup mereka keluar jalur kebenaran Alkitab. Ditegur, marah, tinggalkan gereja. Padahal gembala ditempatkan di sana sebagai penyambung lidah Tuhan. Gembala ditempatkan memang untuk menegur para domba yang keluar jalur. Jika mereka pergi meninggalkan, itu mereka. Mereka pergi ke gereja yang tidak ada tegur menegur, yang pengajarannya entah yang bagaimana di dalam ini. Pengajaran keras ditolak. Jika kita meninggalkan gereja setiap kali kita ditegur oleh gembala setempat, kita tidak mencari perlindungan rohani, saya katakan tadi, melainkan pembenaran diri. Ini kan susah. Again, saya katakan, if you leave the church every single time you got rebuked, you are not looking for spiritual covering, but a cover up. Konteks itulah yang menjadikan ayat ini semakin menarik. Yesus sekarang bertanya kepada ke-12 murid anggota lingkaran dalamnya, apakah mereka berencana untuk pergi juga? Yang membuat penasaran adalah salah satu dari mereka, Yudas. Yudas Iskariot maksudnya, juga tidak beriman. Yohanes 6 ayat 71. Tantangan dan cobaan tidak selalu memisahkan setiap orang yang tidak beriman. Ini dia tidak beriman ini. Tantangan banyak. Tidak memisahkan dia dari Yesus. Apapun motivasi yang ada dalam pikirannya. Dan Alkitab bercerita bahwa dia seorang pencuri. Dia ada di sana. Fakta ini pula yang membuat Petrus memberikan sebuah pernyataan tentang iman ke-12 murid ini secara langsung. Petrus mengklaim bahwa dia mempergunakan perkataan we, kami, yang berarti ke-12 murid Yesus ini. We, the whole 12, seluruh 12 ini. Benar-benar beriman kepada Kristus. Dia lupa, karena dia tidak tahu. Bukan lupa, karena dia tidak tahu. Yudas tidak beriman. Namun salah satu dari mereka pada kenyataannya tidak beriman kepada Kristus. Dengan perilakunya, yaitu Yudas Iskariot. Tapi Petrus tidak mengetahui tentang hal ini, bukan? Karena dia bukan mana tahu. Sebetulnya 45 menit telah berakhir, tapi izinkan saya cuma tinggal 3 ayat lagi ya, saya selesaikan. 4 ayat. I will finish it within 15 minutes. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ingat tadi Yesus berkata, firmanku adalah roh yang hidup. Di sini Petrus mengerti nih. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dia ulang tadi pernyataan Yesus ini. Artinya dia menyerap ini, dia mengerti. But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Dia mengerti banget nih mau pergi kemana lagi. Di luar engkau nggak ada kebenaran. Di luar engkau nggak ada kehidupan. That's bottom line. Ini orang yang mengerti firman. Ayat 68 dan 69 adalah kesaksian Petrus mengenai apa? Mengenai keilahian Yesus Kristus. Ini adalah pernyataan ketiga dari 7 pernyataan serupa dalam Injil Yohanes. Tanggapan Petrus muncul setelah sebagian besar pengikut Yesus berbalik dan pergi meninggalkan Yesus, Sang Guru Agung. Namun Petrus tidak tergoyahkan. Karena ajaran-ajaran yang baru-baru ini sangat menantang. Akulah roti hidup. Dagingku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Yohanes 6 ayat 60 tergoncangkan. Yesus. Petrus tidak. Orang banyak membuktikan kurangnya iman mereka dengan sepenuhnya meninggalkan Yesus dan pelayanannya. Reaksi mereka tidak sekedar digambarkan sebagai meninggalkan, namun menyiratkan bahwa mereka sepenuhnya menolak kebenaran rohaninya. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Mereka menolak pengajarannya. Mereka menolak dia sebagai sang sumber kebenaran. Itu dia. Jika kita menolak Yesus sebagai sumber kebenaran, kita tidak memiliki sumber kebenaran lainnya. Karena sumber kebenaran satu-satunya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada satu pun, tidak ada satu pun murid
yang memahami sepenuhnya apa arti sebenarnya dari ajaran simbolis. Mereka bertanya, seringkali kita lihat. Apa artinya mereka bertanya? Yesus tentang roti, daging, dan darah. Pemahaman tersebut tidak akan lengkap sampai setelah kebangkitan Kristus. Yohanes 20 ayat 9 nanti kita pelajari. Namun respons Petrus persis seperti respon orang percaya kepada Kristus. Mengganggu preferensi, tradisi, dan opini pribadi mereka. Di sini tanggapan Petrus sangat praktis dan logis. Perhatikan ini, praktis dan logis ya. Kemana lagi kami akan pergi? Karena hanya engkaulah kebenaran itu. Praktis dan logis banget kan? Dan perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan yang kukatakan adalah roh yang hidup. Nah ini, sama. Ketika dihadapkan pada pilihan antara apa yang kita suka dan apa yang benar, kita harus tetap berpegang pada kebenaran, pada apa yang benar. Meskipun itu tidak nyaman, meskipun itu tidak enak didengar telinga kita. Tapi kebenaran adalah kebenaran yang pada waktu diaplikasikan memerdekakan kita. Kebenaran yang tidak diaplikasikan tidak memerdekakan. Jangan mencuri. Kamu nggak aplikasikan untuk stop mencuri yang tidak memerdekakan. Tetap aja diam di dalam dosa mencuri. Yohanes 6 ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Satu yang enggak, walaupun dia menggunakan perkataan we di sini, yaitu Yudas Iskariot. Dalam Injil Yohanes ada 7 momen ketika Yesus secara terbuka dinyatakan sebagai Tuhan. Ini adalah kesaksian ketiga dari 7 momen tersebut. Ya, engkau yang kudus dari Allah. You are the Christ, the Son of the living God. Ini straight ini dikatakan secara langsung. Nggak ada bahasa sandi, langsung. Setelah melihat banyak orang meninggalkan ajaran Yesus penuhnya, Petrus memberikan pernyataan yang sangat praktis dan rasional. Engkau kebenaran itu, mau pergi kemana lagi? Engkaulah kehidupan itu. Engkau the Son of the living God. Engkaulah anak Allah yang hidup. Sangat praktis dan rasional. Daripada memilih apa yang dia suka daripada apa yang benar, dia memilih apa yang benar dan berpegang pada kebenaran. Petrus secara retoris bertanya, kemana lagi kami akan pergi? Karena hanya engkaulah kebenaran itu. Dan perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Inilah yang membedakan pengikut dengan orang beriman. Pengikut ya ikut-ikutan. Nggak ada mujizat lagi, pergi. Ditegur, pergi. Orang beriman tetap sampai selesai. Ya, banyak orang menunjukkan minat kepada Kristus dan menyetujui aspek-aspek pelayanannya. Memberi makan orang, membantu orang miskin, membantu janda. Oke. Tapi kalau di luar itu menuntut perubahan dalam diriku untuk menghasilkan buah pertobatan, aku nggak mau. Itu bukan orang beriman. Namun pada akhirnya, hanya karena seseorang menyukai agama Kristen, tidak berarti dia benar-benar seorang Kristen. Aku suka pengajaran. Gandhi juga mengatakan hal yang demikian. Aku suka pengajaran Yesus. Aku suka Yesusmu. Tapi aku nggak suka orang-orang Kristen. Karena mereka tidak melakukan apa yang diajarkan. Yesus kasih. Tapi jemaatnya tidak ada yang menunjukkan kasih ini. Karena dia diusir dari gereja di London. Ya. Harus diingat bahwa menyukai tidak sama dengan beriman. Para simpatisan Kristen misalnya menyukai agama Kristen. Atau menyukai pengajaran Kristus. Namun mereka tidak beriman kepada Kristus. Penggunaan istilah kami oleh Petrus mencakup ke-12 orang yang ada di lingkaran dalam Yesus saat itu. Dia mengatasnamakan dia sebagai pemimpinnya. Ini adalah ilustrasi sempurna tentang kepribadian Petrus yang terlalu antusias. Karena dia berani berbicara mewakili semua orang, ke-12 orang tersebut. Faktanya, salah satu dari 12 orang itu belum sampai pada kesimpulan ini. Dan Yesus sudah mengetahui siapa orang itu. Dia yang mencelupkan rotinya ke dalam piringku. Yudas, murid yang dikasihnya. Yohanes yang bertanya tentang ini. Dan melihat akan ini. Tapi tidak mengerti. Dia pikir disuruh untuk memberi makanan. Karena Yudas adalah bendahara. Meskipun penolakan orang banyak terhadap Yesus membuktikan bahwa iman mereka dangkal, kebenaran tentang kurangnya kepercayaan Yudas Iskariot tidak akan mudah
untuk diungkap. Karena dia berada bersama dengan Kristus siang dan malam selama 3,5 tahun terakhir. Ini adalah kejadian ketiga dari 7 kali dalam Injil Yohanes ketika seorang secara terang-terangan menyatakan Yesus adalah Tuhan. Gelar yang kudus dari Allah, the Holy One, ya, juga digunakan oleh setan untuk merujuk pada Yesus dalam Markus 1 ayat 24. You are the Holy One, kata setan. Yesus diakui oleh setan. Setan percaya, tapi setan tidak beriman kepada Yesus. Dia melawan, memberontak. Malaikat yang memberontak tidak mendapatkan kesempatan. Manusia memberontak mendapat kesempatan untuk bertobat. Itu bedanya. Karena manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Jesus answered them, did I not choose you? The 12, and one of you is a devil. Ini dikatakan setelah Petrus mempergunakan perkataan we. Di sini Yesus menunjukkan keilahiannya. Satu di antara kalian akan mengkhianati aku. Ini dia tahu sebelum sesuatu itu terjadi. Dia umumkan. Iblis, ya. Pikirannya iblis. Pengikut iblis. Tidak beriman kepada Kristus. Sekalipun bersama dengan Kristus. Sekalipun masuk gereja. Sekalipun berdoa. Sekalipun baca Alkitab. Jika tidak percaya, tetap aja tidak percaya. Pernyataan Petrus di beberapa ayat terakhir menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Dimulai dari Yohanes 6 ayat 68 sampai 69. Ini adalah salah satu dari 7 bukti sifat ketuhanan Yesus yang ditulis dalam Injil Yohanes. Ketika sebagian besar orang menjauh dari Yesus, mengabaikan ajaran-ajarannya, karena ajaran-ajarannya menjadi sulit untuk diterima, Yohanes 6 ayat 60 dan ayat 66 tadi, Petrus tidak melakukannya. Ia tetap setia. He remains faithful. Alasannya sederhana dan lugas. Tidak ada sumber kebenaran lain. Jadi bagaimana dia bisa mencari di tempat lain? Nggak ada. Namun dalam pernyataannya, Petrus membuat asumsi yang salah. Pernyataannya menggunakan istilah kami, we, the 12. Yang dalam konteks itu berarti lingkaran dalam 12 orang yang belajar langsung dari Kristus. Namun kelompok ini mencakup Yudas Iskariot yang pada akhirnya menjadi pengkhianat dan mengkhianati Yesus hingga mati. Sekalipun mendapat pengajaran langsung dari Yesus. Tanpa pengantara, tanpa pendeta. First hand experience. Tetap aja. Kitab suci lainnya menunjukkan bahwa Yesus mengetahui motif sebenarnya dari semua orang di sekitarnya. Yohanes 2 ayat 24 sampai 25, Markus 2 8 menjelaskan itu. Inilah yang memungkinkan dia mengatakan dengan tegas bahwa orang-orang yang mencari dia di Kapernaum tidak berada di sana untuk mencari kebenaran. Mereka berada di sana untuk mendapatkan makanan gratis melalui mujizat yang dilakukan sebelumnya. Yohanes 6 ayat 26. Alasan Yesus melakukan apa yang dia lakukan atau mengizinkan apa yang dia izinkan terjadi pada akhirnya adalah miliknya sendiri. He is in control. Kristus tahu bahwa Yudas Iskariot sebenarnya bukanlah seorang yang beriman kepadanya. Namun dia telah menempatkan Yudas Iskariot di lingkaran dalam untuk menyelesaikan misinya di dalam hal ini. Nah, kita lanjutkan. Yohanes 6 ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu dalam lingkaran dalam ini. He spoke of Judas Iscariot, the son of Simon, for it was he who would betray him, being one of the 12. Pengkhianatan Yudas tidak mengejutkan Yesus. Bahkan dalam kisah ini, Yesus telah menunjukkan bahwa dia mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan oleh orang lain. Yohanes 6 ayat 26. Yudas tetap bersama Yesus bahkan ketika banyak orang pergi meninggalkannya. Yohanes 6 ayat 66. Yudas nggak ikut pergi, dia tetap tinggal di sana. Petrus sebagai tanggapannya mengklaim bahwa mereka yang tetap tinggal bersama Yesus benar-benar percaya pada Yesus.
adalah yang kudus dari Allah. Engkau yang kudus dari Allah. Kita semua 12 ini percaya. Dia nggak tahu Yudas Iskariot nggak percaya. Tentu saja Yudas tidak termasuk dalam pernyataan Petrus ini, sekalipun dia mengatakan we. Dan Yesus mengetahui hal ini. Itu perbedaannya di sana. Alasan Yesus mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa salah satu dari mereka adalah seorang kafir, unbeliever, a devil katanya. Iblis, menurut perkataan yang digunakan Yesus ya, masih belum nyata karena Yudas belum mengkhianati Yesus pada saat itu. Mereka belum tahu, belum dibukakan kepada mereka. Yesus sebelumnya memisahkan ke-12 murid ini dari kerumunan orang banyak. Tepat setelah orang berseru agar Yesus menjadi raja. Mungkin saja ini dilakukan untuk menjaga para murid tetap rendah hati. Pernyataan Yesus yang meresahkan bahwa salah satu dari orang-orang ini, bahkan sampai sekarang disebut sebagai iblis, mungkin dimaksudkan untuk memperingatkan kita sekalian untuk tidak memiliki tabiat iblis yang melawan, menentang Allah yang Maha Kudus. Daripada terlalu bangga bahwa mereka tetap bersama Yesus, para murid perlu diingatkan bahwa meskipun demikian, segala sesuatunya tidak selalu baik seperti apa yang terlihat. Karena hati pada dasarnya adalah jahat dan keberadaan hati tidak terlihat dari luar. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara dan telah selesai memberikan pengajaran dari keseluruhan kitab Injil Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini. Kau terus berbicara dengan segenap kami yang mereka yang akan mendengar melalui YouTube ini. Bagimu segala kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 telah selesai. Pada lain kesempatan, atas izin Tuhan, kita akan melanjutkan dengan pengajaran dari pasal yang baru, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7. Sampai jumpa lagi. Saya hari ini mohon diri. Tuhan Yesus memberkati.